Banyak yang bilang emas bakal tembus $4.000 per troy ounce, bahkan $5.000 per troy ounce. Tapi kenyataannya, market tidak sesederhana itu. Ini outlook realistis, bukan harapan kosong. Check this out. Oke, langsung saja kita lihat untuk outlook daripada harga emas gold hingga akhir tahun 2025. Oke, kita lihat dulu analisa fundamental ya. Faktor pendukung untuk emas itu bullish atau naik ya. Kita lihat di sini daripada kebijakan The Fed. Ya, kalau kita pantau data CPI tahunan yang terakhir ya, April itu turun ya menjadi 2,3% dari data sebelumnya 2,4%. Ya, jadi Fed cenderung akan pangkas suku bunga karena sudah mendekati target ideal inflasi di 2% ya. Jadi bisa diprediksi beberapa ekonomi dari bank-bank besar juga perkiraan 2 atau 3 kali The Fed akan pangkas suku bunga. Kalau pangkas suku bunga cenderung itu dolar akan melemah dan ya harga emas potensi naik karena imbal hasil daripada SBN ya, misalnya surat berharga negara turun juga kalau dolarnya juga turun ya. Jadi akan beralih ke emas terdorong naik ya. Kemudian mau punya bisnis sewa gedung mahal, belum gaji karyawan. Aduh, mahal banget ya. Kalau trading forex gak butuh tempat, fleksibel waktu, dan modal mulai dari $200 aja. Yuk trading sekarang di Java Global Futures. kita lihat juga dari permintaan daripada bank sentral dunia ya, itu bank sentral itu masih banyak negara-negara berkembang ya, bank sentralnya itu menambah cadangan emas sebagai diversifikasi dari mata uang US dollar ya, jadi dianggap sebagai aset yang relatif aman. Ada China, ada India itu nambah aset cadangan emasnya ya, dia beli emas banyak untuk sebagai cadangan devisa negara. Oke, kita lanjut. Faktor pendukung lainnya itu kita bisa lihat daripada kalau ada penguatan US dollar. Ini kalau misalkan ada isu-isu dolar akan kembali menguat, itu bisa menekan harga emas. Ya, jadi kita pantau itu, tapi kecenderungannya tren emas cenderung naik ya besarannya. Kemudian kalau kita lihat kalau faktor pendukung dia bisa ditekan harga emasnya itu karena pasar saham yang bullish ya, jika Nasdaq, indeks saham global itu terus rally atau naik, minat terhadap emas itu cenderung berkurang ya. Tapi kita lihat itu hanya lebih ke efek daripada koreksi daripada emas, tapi emas masih cenderung untuk naik. Oke, kita lanjut. Kesimpulannya untuk data CPI AS itu turun ya, jadi cenderung The Fed akan pangkas suku bunga, prediksi ya 1-3 kali ya, atau 2 kali atau 3 kali dalam tahun ini. Kemudian dolar AS cenderung melemah dan gold akan terdorong naik. Oke, kita lihat level teknis kunci. Untuk secara teknikal itu resistennya itu di 3299 sampai 3342 itu sebagai support resistance ranging. Kemudian level high ya, di ini daily chart ya, itu di 3499 atau kita lihat nanti di Fibo expansion 2618 itu 3833. Kemudian supportnya 3127 itu sekitar resisten yang tadinya resisten become support ya. Kemudian nanti kita lihat di 3100 support rangingnya. Jadi kayak rekomendasi nanti kita lihat di chartnya itu buy gold di sekitar 3128, target profit TP1 3299, TP2 3499, TP3 3833 dan batasan rugi 3053 dan kita akan lihat di chart. Jadi kalau kita lihat sini, ini saya tulis ada price remodeling. Ya, ini kita pakai strategi price remodeling. Untuk video khusus tentang price remodeling strateginya, linknya ada di atas. Oke, kita lihat sini. Kemudian kita lihat sini misalkan dari yang sebelah kiri. Ya, ini contoh price remodeling itu sederhananya begini. Ya, dia sedang trend up ya, dia sudah break high. Kemudian ini high yang terakhir, ini low yang sebelumnya. Dia turun menembus level low yang sebelumnya. Jadi sepertinya ini ada perubahan tren ya. Dari uptrend jadi downtrend karena jadikan weak low. Tapi kemudian dia tertahan di level low berikutnya dan kemudian dia naik ya, dia naik kembali. Nah, ini namanya price remodeling. Ini bukan hanya satu sampel saja, kita lihat sampel yang kedua. Ini yang sebelah sini. Ya, dia sudah break high ya, dia udah break high kemudian dia turun break low yang sebelumnya. Tapi kemudian penurunannya tertahan di level low yang ranging di sini, kelihatan sama seperti ini ranging, low-nya ketahan. Kemudian di sini ranging, low-nya ketahan. Nah, dia kemudian naik lagi tinggi. Nah, demikian juga ini adalah analisa teknikal. Jadi teknikal itu kan history repeat itself. Jadi akan terulang kembali. Berarti ke depannya kita perhatikan
akan terulang kembali. Contoh seperti ini. Ini dia sudah break high sini, break high. Dia buat high, ini kan all time high di sini. Kemudian dia turun dan turun dia sudah menembus level low di sini. Sini ya. Dia tembus level low, kemudian dia turun ke tahan di sekitar yang tadinya ranging nih, resisten become support. Nah, ini memang dia belum sampai ke level yang low-nya daripada ranging ini di sekitar 300. Ya bisa jadi dia ketahan langsung dia rejection di sini, memang di sekitar ranging juga yang tadinya resistance ini 3127.90. Kemudian di sini ada rejection ya, kelihatan ya, ada rejection daripada buyers. Jadi dia bisa kemudian naik. Nah, ini dia kenaikannya, kita bisa lihat dia cenderung naik ke arah mana? Ke arah level yang terdekat itu di 3299. Ini target TP1-nya. Kemudian target TP2-nya di level high 3499. Kemudian TP3-nya itu di level Fibo expansion 261.8 di 3833. Ya, ini dia. Ini target kita yang realistis untuk outlook daripada gold sampai akhir tahun 2025. Ya, memang bisa saja dia naik lagi sampai ke 4.000 atau ke 5.000 sesuai dengan ya banyak analis dunia. Ya, kita perhatikan. Untuk kemudian stop lossnya kita bisa pasang ya di bawah level low atau support daripada di 3053 ini. Ini kita bisa lihat peluang untuk gold itu besar. Untuk kita ambil posisi buy gold, target-targetnya sudah jelas tadi, TP1, TP2, TP3. Oke, jelas ya. Ini outlooknya tidak terlalu tinggi. Targetnya ini bisa tercapai dan dapatkan peluang profitnya di dalam trading gold di tahun ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.